terhadap saudara OS selaku dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini. Penyidik mendalami terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak tersangka saudara SRC selaku pihak swasta. Nah, ini penyidik mendalami mengapa pihak swasta selaku pelaksana proyek di Kabupaten Bekasi ini kemudian juga memberikan sejumlah uang kepada saudara OS yang pendukung utama Deddy Mulyadi. Garda terdepan. Lain orang berbeda. Garda terdepan. Kita mah kamari sandiwara. Mang Ono ke KPK. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kabar terbaru, Ono Surono diperiksa oleh KPK atas dugaan korupsi kasus izin proyek yang dilakukan di Pemkab Bekasi, yang dilakukan oleh Bupati Bekasi. KPK mengatakan bahwa ada indikasi aliran dana yang masuk ke Ono Surono ini, teman-teman. Ya, yang menarik adalah semua yang terseret kasus izin proyek di Kabupaten Bekasi itu semuanya dari partai PDIP ya, Adik Kuswara, Rike, Diah Pitaloka, dan si Ono Surono ini ya. Kita mengenal Ono Surono sebagai sosok politikus yang sering menyentil Kang Deddy Mulyadi, sering mengatakan Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Sering kali kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu tidak disukai oleh Mang Ono Surono ya. Kita kenal dia adalah sosok yang gemar mengkritik atau menyinyir Kang Deddy Mulyadi. Nah, setelah situasi politik mulai mencair gitu ya, setelah si Ono Surono ini sebagai anggota DPRD, wakil ketua DPRD Jabar, mulai terlihat bersinergi dengan Kang Deddy Mulyadi, justru kasus ini naik gitu. Ini kan sangat disayangkan sekali gitu loh. Dan publik juga punya pertanyaan, kenapa kasus ini muncul setelah tensi politik itu mulai turun gitu. Mengapa baru-baru sekarang gitu? Dan yang paling tajam, siapa sih yang sebenarnya selama ini kasus izin proyek ini yang bermain bersih gitu loh, dan siapa yang hanya memainkan peran gitu. Dan track record daripada Ono Surono ini tidak bisa hilang gitu loh. Apakah kemudian dengan mendekatnya Ono Surono kepada Kang Deddy Mulyadi ini adalah upaya untuk menjaga namanya gitu? Ya, karena kita tahu bahwa Ono Surono sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi, terutama dalam soal anggaran. Kang Deddy Mulyadi memangkas anggaran 1,7 triliun untuk kabupaten kota sejabar menjadi 500 miliar kalau tidak salah itu ya. Ya pokoknya sering lah. Dan akhirnya sekarang mulai kemudian bersinergi, mulai mencairlah hubungannya dengan Kang Deddy Mulyadi. Tapi sekarang justru terkena kasus ini. Lah ini kan publik bertanya-tanya gitu loh. Apakah yang dilakukan Ono Surono yang cenderung gitu, yang dianggap mendekat kepada Kang Deddy Mulyadi adalah sebagai upaya gitu untuk menjaga nama baiknya gitu ya. Tapi ini masih dugaan ya teman-teman, kita belum bisa memastikan bahwa Ono Surono ini memang terbukti menerima aliran dana dari kasus ini teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman tanggapan dari netizen, dari fans Kang Deddy Mulyadi, dan saya akan tampilkan daripada track record Ono Surono ini teman-teman ya dalam mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Silahkan. Terhadap saudara OS selaku dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, penyidik mendalami terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak tersangka saudara SRC selaku pihak swasta. Nah, ini penyidik mendalami mengapa pihak swasta selaku pelaksana proyek di Kabupaten Bekasi ini kemudian juga memberikan sejumlah uang kepada saudara OS yang mana kapasitasnya adalah sebagai anggota DPRD juga di Kabupaten Bekasi. Ini kaitannya seperti apa? Tentu ini masih akan terus didalami maksud dan tujuan pemberian itu ya, termasuk juga nanti penyidik juga pasti akan mengklarifikasi kepada saksi-saksi lainnya apakah juga ada modus ataupun penerimaan serupa yang juga dilakukan oleh para pihak di DPRD Bekasi. Kalau aliran uang itu apa yang terkait dengan suap proyek yang di Bekasi ini, Mas? Ya, ini diduga diberikan oleh saudara SRJ yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap izin proyek di Bekasi. Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan lain.
Jawa Barat mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya. Dan Bang Hokman, gubernur Jawa Barat, gubernur Aing itu adalah gubernur konten ya. Nah, sehingga apa? Gubernur Aing itu adalah gubernur konten. Ini video lama yang masih bukan sempat Ono Surono mengkritik dan menyinyirin Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Ini video lama, track record dia. Pun yang menjadi permasalahan itu diawali dengan wacana yang dibangun melalui media sosialnya. Jadi Bang Hotman, seperti Bang Hotman ya, yang penting viral Bang. Oke, terima kasih. Yang penting viral. Nah, ini parah nih. Jadi ini mobil, namanya mobil jabatan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, tadi Pak Diki, saya, Pak Iwan, Pak Suara, dan Pak Ahmad Jamaludin. Si ora ono sedang menyinyir-nyinyir lagi. Nyinyirin siapa? Tentunya Bapak Aing. Bilangnya apa? Gubernur hanya bisa bikin konten, yang penting viral. Apalagi itu sedang disiarkan di televisi dan semuanya jadi viral. Apakah Bapak punya kaca? Kalau tidak punya kaca, saya pinjamin. Si Bapak eta ora ono curhat tentang dirinya sendiri. Eta si ora ono punya akun TikTok dan YouTube. Semuanya isinya video. Apakah itu termasuk namanya konten? Oh, tentu saja iya. Jadi kalau Bapak tidak mau dinyinyirin, Bapak sendiri jangan nyinyirin bawa-bawa nama gubernur Aing. Paham? Ada satu lagi, saya pernah lihat VT-nya. Si Ora Ono pernah bilang katanya konten kreator jangan menyebar ujaran kebencian. Apalagi komen-komennya menghujat dia semua. Mohon maaf Bapak Ora Ono, kalau tidak mau dihujat, dibenci orang-orang, jangan suka mengumbar kebencian ke Bapak Aing. Tolong Bapak Ora Ono introspeksi diri sendiri. Apakah Bapak Ora Ono kepanasan sama Bapak Aing karena Bapak Ono tidak disapa di suatu acara? Sakitu tipu satmah omat Bapak, lamun Bapak terus nyinyir ke Bapak Aing akan terus berkoar-koar. Oke, Bapak tolong introspeksi diri. Sakitu tipu satmah uih jig. Mang Ono ke KPK tadi pagi hari Kamis. Apa hubungannya ya Mang Ono dengan kasus OTT Bupati Bekasi? Jadi kepo kita. Ini kasus OTT suap ijon proyek di Bekasi sampai ngegelinding kemana bayi ini bola ya. Buset, sampai sebondoroyot diperiksain sama KPK. Alah, tambah rame jadi ini ya tontonan ya. Alah, Mang Ono ngapain ke KPK Mang Ono? Cager Mang. Ada. Kedeung heula ieu asa aya nu janggal gitu kamari Ceu Iroh ayeuna Mang Ono. KPK periksa Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono terkait kasus Adik Kunang. Berarti ieu teh kasus anu ijon teh meureunnan nya. Nu jadi perhatian ame ieu teh nya dipikir-pikir dibulak-balik. Ieu tiluanana baik Adik Kunang, Ceu Iroh, Mang Ono, ieu teh politisi ti partai beureum anu belakangan ieu deket jeung Bapak Aing. Ya, Adik Kunang disebut cenah anak masna Bapak Aing. Nyi Iroh ya selalu ngadukung kebijakan Bapak Aing. Mang Ono oge belakangan ia disebut sebagai garda terdepan pembela Bapak Aing. Ya, Mis berharap ini tidak ada muatan politik ya. Ini benar-benar murni KPK ingin mengembangkan penyelidikan, mencari bukti-bukti tambahan. Karena sangat disayangkan kalau misalkan hanya sekedar ambisi politik ingin menjauhkan orang-orang yang mulai dekat dengan KDM
dengan cara dilemahkan, ditakut-takuti. Kenapa Ame sebut ditakut-takuti? Karena pejabat mana, politisi mana yang tidak takut dipanggil KPK. Kalau misalkan demikian ya, KDM akan benar-benar sendirian, dan ini akan terasa sulit ketika KDM ingin mengambil keputusan ya, membuat kebijakan apapun, karena tidak ada dukungan secara politik. Dan tentunya ini akan menghambat pembangunan Jawa Barat ke depannya. Nyai nama tinggal tempowe kaharipna gitu. Lamun misalkan Ceiro, Mang Ono mulai beberewekan deui nyerang KDM, berarti masyarakat boleh dongnya curiga aya sesuatu ya dalam kasus ini teh. Aya berita halus ya. KPK menduga Mang Ono Surono terima suap ijon proyek di Pemka Bekasi. Aduh sok rada nyinyir wae ka KDM teh geningan sok sanajan masih diduga. Tapi beritana ieu rada terpercaya ya di pikiran rakyatnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penyidik menduga Ono Surono menerima uang dari Sarjan dalam kurung SRJ selaku pihak swasta penyedia proyek. Adapun Sarjan telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara dan ayah Ade Kuswara HM Kunang. Aduh, diduga sarua PDIP panya, sarua partai berem eta Ade Kuswara teh ditewak jeung bapana. Aduh, Mang Ono, urang mesti ngadoakeun henteu nya. Ngadoakeun teh piraku era atuh sok kritis wae ka KDM, itu salah, itu ieu salah. Ayo manehna kete misalkan di penjara gara-gara korupsi. Sok sanajan masih diduganya, tapi bawa Mang Ono. Aku jadi yang seri ya. Aduh, kade Mang Ono cing apik Mang Ono. Balaya aya kabar ya bahwa Mang Ono dipanggil KPK sana. Duka kasus naon sih? Nu jelas nama Mang Ono dipariksa sampai 15 pertanyaan. Apakah itu ada keterkaitan jeung kasus anu di Bekasi gitu? Atau napi naon lah teh apa nu jelas nama mudah-mudahan Mang Ono hanya sebatas saksinya. Resepna ka Mang Ono telina naon teu baperan keur maena keur akur deh jeung bapak aing teh. Ya. Bupati wali kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Warga solid itu kan kalau teriak ya solid untung kagak manggilin Bang Solidin ge. Kalau umpah apa yang ngejungkal juga ke belakang itu saking mencengangkan dengan kabar yang terbaru ya. Lah ngapa sih Bang Ono segala dipanggil dan diperiksa sama KPK? Katanya terkait kasus ijon yang melibatkan Bupati Bekasi ya. Oh. solid warga solid, ada beberoyotan itu buset ya, pada sing gelinding atu. Ya udah warga pantau terus ya, entar kalau dapat info terbaru kabar-kabari Empo ya. Empo mau bobok cantik dulu ya, soalnya udah mendengarkan kabar terbaru terkait SK SK Pak Deddy Mulyadi ya kan, yang mau mengeluarkan terkait pelayanan rumah sakit yang kalau ada keluarga tidak mampu terkena menjadi korban penganiayaan, biayanya mau ditanggung sama pemerintah Jabar tuh ya kan, jadi kagak usah ada deposit. Ini segala berkunjung ke KPK buat diperiksa mah ke rumah sakit kalau emang sakit ya Mang Ono. Udah bye. Oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang.
Siapa yang dimarahi? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dunia. Bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator YouTuber yang followernya jutaan. Nah, makanya coba saya bikin konten bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik followernya. Dan itu yang saat ini dikeluarkan oleh KDR. Undangan khusus, waduh, iya pemimpin muda ya, Bapak Ono Surono. Ade, Ono Surono teh pendukung utama Deddy Mulyadi. Garda terdepan. Lain orang berbeda. Garda terberbeda. Eta mah kamari sandiwara. Garda terdepan. Hebat pemenang. Oh, beres ekonomi. Sekali lagi ini teman-teman, ini masih dugaan ya teman-teman. Ya walaupun dugaan juga ya publik bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi setelah Ono Surono mulai bersinergi dengan Kang Deddy Mulyadi sebelumnya, yang mana kita tahu bahwa dia adalah orang yang sangat mengkritik Kang Deddy Mulyadi, mengkritik kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan bukan hanya mengkritik, tapi menyinyir ya. Ketika situasinya sudah mencair, kenapa gitu? Mulai terkena kasus ini gitu. Ada apa sebetulnya? Ada udang di balik batu kah gitu ya? Ya kita lihat nanti bagaimana perkembangan dari kasus Ono Surono ini teman-teman. Yang buat saya nggak nyangka adalah semua orang yang terseret kasus izin proyek di Kabupaten Bekasi ini dari partai PDIP ya, mulai dari Adi Kuswara, si Rieke Diah Pitaloka dan si Mang Ono Surono ini ya. Dan nanti saya akan update perkembangannya jika memang sudah ada perkembangan dari kasus ini teman-teman. Mungkin itu saja, dan Assalamualaikum.